Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara yang kasih dalam Tuhan? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah dan meninggikan Raja di atas segala Raja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rasakan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Bila segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada senantiasa Tuhan. Kiranya Engkau melindungi dan menjaga mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Banyak
Puji Tuhan, mari saudara kita berdoa untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Urapi kami, bukakanlah pengertian kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada dalam rangkaian doa 10 hari dan tema kita pada hari ini adalah siapakah yang dapat dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Tuhan akan penuhi siapa? Tuhan akan berikan kepada siapa Roh Kudusnya? Roh Kudus sangat penting bagi orang-orang percaya. Sebab itu Tuhan berkata, lebih baik jikalau aku ini pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak diberikan kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus itu kepadamu. Kenapa begitu penting? Karena Tuhan tahu segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan yang ada dalam diri saudara dan saya, dalam diri manusia. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudusnya supaya orang-orang yang percaya diberi kuasa. Dan siapa yang diberi kuasa itu? Mari kita bersama-sama melihat. Dalam satu peristiwa, pada saat Hari Raya Pondok Daun, dan Tuhan Yesus hadir dalam perayaan itu, maka di puncak perayaan itu, Tuhan berfirman atau Tuhan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di situ mengenai Roh Kudus. Dan siapa yang akan diberi Roh Kudus? Siapa yang akan dipenuhi Roh Kudus? Tuhan berkata demikian. Mari saya akan membacakan dalam Yohanes pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Perhatikan, Yesus berdiri dan berseru, bukan hanya ngomong pelan-pelan, bukan hanya berbicara, tetapi berseru. Apa yang diserukan oleh Tuhan Yesus? Demikian, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat yang ke-39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, ini Tuhan berkata kepada mereka yang berkumpul saat itu. Tuhan berbicara tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka. Siapa yang akan menerimanya? Tuhan menawarkan kepada mereka, Tuhan memberikan satu undangan kepada mereka untuk menerimanya. Dan undangan itu berkata begini, siapa yang haus? Jadi kuncinya ialah untuk kita boleh dipenuhi dengan Roh Kudus, kuncinya ialah kehausan harus ada pada kita. Kehausan terhadap Tuhan, kehausan terhadap persekutuan dengan Tuhan, kehausan terhadap Roh Kudus itu sendiri harus ada pada kita. Ya, seperti seorang perempuan Samaria yang ada dalam Yohanes pasal yang keempat.
Perempuan itu jam 12 siang datang ke sumur Yakub untuk mengambil air. Ada salah satu perkataan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada perempuan itu mengenai haus tadi. Tuhan berkata begini, jika kamu minum air itu, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Bahkan Tuhan berkata, dari dalam hatimu akan mengalir pancaran air hidup. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, miliki kehausan itu. Haus akan Tuhan, haus akan firman Tuhan, haus akan persekutuan dengan Tuhan. Kehausan ini hanya dapat dipuaskan jika kita menerima air kehidupan itu. Jika kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, baru kepuasan itu ada pada kita. Sebab itu yang kedua berkata, datanglah kepadaku dan minumlah. Yang bisa memberikan Roh Kudus, yang bisa membaptis Roh Kudus, yang akan memenuhi kita dengan Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Jangan salah, bukan pendeta, saudara. Bukan hamba Tuhan, tetapi Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya. Dan datang kepada Dia, kita harus memiliki yang namanya percaya kepada Yesus, kepada firman. Percaya kepada Yesus sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Jangan seperti kata orang. Jangan seperti apa yang dikatakan oleh orang. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dialah pembaptis Roh Kudus itu. Jadi siapa yang bisa dipenuhi Roh Kudus? Saudara, saya, kita semua yang haus dan percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Percayalah apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Percaya itu bukan hanya di mulut saja, bukan hanya di hati saja, tapi juga di dalam tindakan hidup kita. Karena itu Tuhan berkata, datanglah dan minum. Ini berarti bertindak untuk melakukan, bertindak untuk menerima. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tinggal terima. Miliki kehausan itu kepada Tuhan. Miliki kerinduan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ayat Alkitab yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, apa yang Tuhan katakan dalam ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya teringat kepada apa yang dikatakan Tuhan kepada perempuan Samaria. Jika engkau mengerti kehendak Allah, jika engkau mengerti karunia Allah, jika engkau mengerti siapa yang bicara kepadamu, aku minta air, engkau sudah terima air kehidupan. Dan dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Percaya kepada Tuhan. Percaya Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal terima saja. Terima dengan segenap hati. Percaya akan perkataan Tuhan itu. Sebab itu, pada saat ini mari kita membuka hati kita untuk kita boleh menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita sekalian. Supaya aliran air kehidupan terpancar dari hidup kita. Hidup kita boleh menjadi kesaksian. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat perempuan Samaria itu. Pada saat ia datang pada saat ia rindu untuk menerima air hidup itu. Perempuan Samaria itu berkata, sekarang berikan air itu padaku supaya aku tidak ke sini lagi. Maka Tuhan berkata, panggil suamimu.
Kenapa harus dipanggil suami? Karena Tuhan ingin kejujuran dalam kehidupan kita. Tuhan ingin keterbukaan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jika kita mengakui segala dosa kita, Tuhan mengampuni. Sebab dosa itu juga penghalang bagi kita. Allah itu kudus, hendaklah kita kudus. Jadi siapa yang dapat menerima Roh Kudus? Mereka yang dikuduskan oleh Tuhan. Dengan membuka hati mohon pengampunan dari Tuhan. Seperti perempuan Samaria ini. Dia berkata, aku tidak punya suami. Engkau berkata jujur, kata Tuhan Yesus. Engkau berkata benar dalam hal ini. Karena engkau, 5 yang sama kamu dulu bukan suamimu. Dan sekarang yang tinggal sama kamu juga bukan suami. Perempuan ini berkata, aku tahu engkau seorang nabi. Sebab orang yang mendapatkan hikmat seperti itu hanya para nabi. Dan perempuan ini boleh mengalami pertumbuhan rohani. Dan pada saat ia berkata kepada Yesus, dan perkataan inilah yang membuat Tuhan membuka diri untuknya. Apa katanya? Kami pernah mendengar tentang Mesias. Dan jikalau ia datang, maka dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Dan Yesus berkata, akulah Mesias itu. Ini kunci, saudara. Terimalah apa yang Tuhan nyatakan ini kepada kita. Supaya Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Dan pada saat perempuan ini membuka hati untuk Tuhan, maka dia dikuasai oleh Roh. Dan ayat firman Tuhan berkata, cerita selanjutnya berkata, perempuan ini diubahkan hidupnya dan hidupnya menjadi kesaksian. Demikian juga jika saudara terima kuasa ini, hidupmu akan diubahkan dan hidupmu akan menjadi kesaksian. Firman Allah itu berkata, dalam Roma pasal yang ke-8, firman Allah berkata, Roh itu akan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati untuk-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
tinggal di dalam hatimu, dan kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, lebih dari nafasku, Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Lebih dari nafasku, Tuhan. Kami perlu kasih-Mu, Yesus. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, minta Roh Kudus dicurahkan atas setiap hidup kita. Saudara yang belum memiliki karunia bahasa roh, saudara boleh berdoa, minta kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan karunia bahasa roh setiap kita. Dan setiap kita yang sudah dipenuhi oleh karunia bahasa roh, saudara boleh bersama-sama dengan saya berdoa dalam berbahasa roh. Mari kita berdoa bersama-sama. Kiara labara laba shandara lana karala takarala nama yara laba shikina baga. Hina karala kataka namo yera laba shandara lana karala na yara laba shandara lama yara kaya karala.
Inaralabarala namo yeralabara laba shandara kana karalana takana karalana mo yeralabara laba shikira labaka. Unakataka namo kiyara labara laba tashanda bakiyara laba kanara namo yeralabara laba yara laba shikinaka. Urabakataka namo yeralabara lama yara laba shandara laba yara laba shikinaka. Inakaralana kataka nara lama yara laba shandara lama yara shiki. Ia karakataka nama kiyara laba karalama kiyara laba kataka nama karalana nama yara laba shandara laba. Inna yara laba shakara laba kataka nama. Inna karalaba kiyara laba shende kiyara laba kataka nara lama yara laba shakara laba. Yara lama raba shandara di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa melalui online ini ya Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang tergabung dalam ibadah 10 hari. Kami mohon pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Kami mohon jamahan Tuhan, kuasa Roh Kudus mengalir bagi setiap kami yang berdoa, yang mengangkat tangan, yang menaruh tangan kanannya di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Mereka yang merindukan Tuhan karunia bahasa roh. Mereka yang merindukan jamahan kuasa Roh Kudus. Biarlah saat ini boleh mengalami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa Roh Kudus menjamah mereka dimanapun mereka berada. Kuasa Roh Kudus menjamah mereka, mengurapi mereka, melawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuralaba kata shanda karalana kia karata karalama. Uralaba shanda ralana kia ralaba ralama ya sikirala. Hinda karalata kana karalama ya ralaba ya sikirala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap yang melayani pada saat ini Tuhan mengurapi dan memberkati mereka semua. Kuasa Roh Kudus dengan dahsyat, dengan hebat dalam rangkaian doa 10 hari ini. Oh, lawatan Tuhan luar biasa. Lawatan Tuhan menjamah mereka, dipulihkan, dibebaskan, dimerdekakan. Mereka mengalami kuasa Tuhan, bahkan mereka dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh tim media. Tuhan juga memberkati dan mengurapi mereka semua. Dan sekali lagi hamba-hamba Tuhan, mulai dari Bapak Gembala dan seluruh tim pengembalaan dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang hadir dan menyaksikan, mengikuti program ini, mengikuti ibadah ini, diurapi dan diberkati oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang besar yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir buat kami, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan keadaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Kau berikan penghiburan, Kau berikan kami kekuatan untuk melangkah di masa-masa yang sulit ini. Dan Roh Kudus menjamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat ibadah hari ini. Dan kiranya Roh Kudus terus menjamah dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan mari saudara-saudara kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang tercurah dari surga. Rahmat dan anugerah, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus memberkati dan menuntun langkah-langkah hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama kita katakan amin.